Oke, itu adalah sebuah puisi yang barusan aku baca, karangan dari Sinta. Dan perkenalkan, aku Dedi. Ini adalah podcast pertamaku. Oke, di podcast pertamaku ini aku mau membawakan cerita atau tema tentang tak direstui, nyerah atau perjuangkan. Ya, mungkin banyak dari kalian atau teman-teman yang pernah merasakan cinta nggak direstui kayak gitu. Ya sulit sih sebenarnya, terlalu rumit, terus juga membuat hati dan pikiran selalu beradu gitu. Terkadang pikiran ya udah tinggalin lah gitu, tapi hati selalu bilang aku masih sayang dia gitu. Itu memang sulit. Sulit banget. Ya memang restu orang tua juga menjadi salah satu pertimbangan juga untuk menentukan arah sebuah hubungan. Di satu sisi kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hubungan dengan pasangan kita kayak gitu. Apalagi kita udah menjalanin hubungan udah lama gitu, udah bertahun-tahun. Itu sulit banget untuk melepaskan atau merelakan. Sedangkan di sisi lain, kita sebagai anak ya harus berbakti juga kan ke orang tua. Kita juga nggak mau membuat orang tua kita kecewa, sedih dengan apa yang kita lakukan kayak gitu. Ya sulitnya restu yang kita dapat dari orang tua juga bukan semata-mata orang tua kita nggak suka sama pasangan kita kayak gitu. Mungkin ada beberapa hal memang orang tua belum memberikan izin. Ini bisa kita garis bawahi ya, belum dan enggak itu dua hal yang berbeda. Kalau enggak ya memang enggak sama sekali, tapi belum itu ada ke iya gitu. Dengan di kitanya lagi gitu, kita mau berusaha semaksimal mungkin atau enggak gitu. Jadi kita harus tunjukkan juga hal-hal kelebihan kita gitu, hal positif yang ada di diri kita dan kelebihan kita gitu, dan kita bisa meyakinkan orang tua pasangan kita kayak gitu. Sebenarnya ada faktor-faktor juga yang membuat mereka belum memberikan izin gitu. Yang pertama misalnya kayak perbedaan keyakinan. Kalau perbedaan keyakinan ini sih kayaknya udah terlalu ekstrim sih ya, bukan ekstrim sih, bahasanya terlalu ngeri kalau misalnya aku bilang ekstrim. Terlalu ya sulit lah gitu, beda agama gitu, sulit untuk memang menerima gitu, apalagi menyangkut agama ya kayak gitu, menyangkut keyakinan gitu. Terus ada juga tentang suku atau budaya gitu, dan ya mungkin kalian juga yang pernah mengalami itu perbedaan suku atau budaya, apalagi jauh ya gitu, LDR. Terus status sosial juga. Status sosial ya itu salah satu yang paling sering, status sosial. Dan juga status pernikahan. Ya mungkin kalian udah duda, mungkin kalian udah janda. Terus orang tua juga harus mikir-mikir kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau yang janda atau duda ini masih bisa juga sih, asalkan kalian juga udah mapan lah kayak gitu, pasti bisa lah, terus kalian tanggung jawab kayak gitu. Terus untuk memohon dan meminta restu itu merupakan ide yang baik juga untuk menunjukkan kesungguhan kalian ke orang tua gitu. Misalnya kamu dan pasanganmu ya harus bicara dengan orang tua gitu. Terus harus yakinkan orang tua juga kayak gitu. Terus kalian harus ya meyakinkan orang tua sampai orang tua kalian ya benar-benar
ini bisa nih kayak gitu, dan lampu hijau sudah diberikan kayak gitu, udah dikasih lah kayak gitu ya. Sudah diberikan lagi, bahasanya terlalu baku bro. Oke, terus kalian juga coba untuk komunikasikan hal-hal yang baik-baik lah ke orang tua kalian gitu. Misalnya kalian kalau mau ngajak orang tua kalian bicara lagi, kalian berdiskusi kayak gitu, kalian bisa memberikan hal-hal yang positif lah kayak gitu. Kalian juga cari waktu untuk, misalnya kalau mau berdiskusi ya, cari timingnya juga ya, cari waktu yang pas. Jangan lagi orang tua kalian lagi bad mood, lagi marah, malah kalian cerita tentang pasangan kalian, makin nggak diterima nanti. Kayak gitu. Jadi waktu lagi baik-baik lah, maksudnya lagi hatinya lagi senang, terus lagi happy, terus lagi pokoknya lagi good mood lah kayak gitu, kalian bisa cerita pelan-pelan, jangan terlalu barbar ya ngomongnya, maksudnya terlalu memaksakan dia itu kayak gini, dia itu kayak gini kayak gitu, jangan. Bawa slow kayak gitu. Dan ya mungkin dengan kalian bicara baik-baik, pelan-pelan, terus tahap demi tahap ya, orang tua kalian juga bisa berpikir lagi, oh ya mungkin pasangan kalian yang terbaik kayak gitu. Oke, untuk juga yang kalian misalnya kalau udah meminta restu ke orang tua juga, kalian juga membutuhkan proses gitu. Terus kalian juga harus sabar, nggak bisa langsung yang kayak aku bilang tadi, langsung barbar kayak gitu, terus terlalu memaksakan kehendak. Itu nggak baik kayak gitu, malah makin memperumit hubungan kalian nantinya kayak gitu. Terus misalnya kan kayak orang tua kalian juga kenapa belum mau memberikan restu ke kalian, ke pasangan kalian kayak gitu. Mungkin ada beberapa hal juga yang membuat orang tua kalian berpikir lagi gitu. Mungkin trauma di masa lalu, itu ya bisa jadi juga sih, trauma masa lalu. Mungkin masa lalu yang dijalanin orang tua kalian waktu dulu ya pahit kayak gitu, yang kurang mengenakan lah gitu, apa-apa kayak ya masih sulit lah gitu. Makanya orang tua kalian untuk anaknya, untuk kalian gitu, kalau mau menikahkan anaknya ya berpikir lagi gitu, karena orang tua kalian juga nggak akan mau kalian mengalami apa yang dialami orang tua kalian dulunya gitu. Makanya orang tua kalian masih melindungi kalian dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Terus orang tua kalian juga mau masa depan kalian itu lebih baik. Ya orang tua mana sih yang gak mau masa depan anaknya itu baik ya gitu, terus kehidupan anaknya ke depannya itu senang kayak gitu. Pasti semua orang tua menginginkan itu gitu. Terus juga harta, memang beberapa orang tua menganggap bahwa memiliki harta itu modal utama untuk memiliki kesejahteraan kayak gitu. Makanya orang tua ada beberapa orang tua juga kadang menyeleksi dengan sangat ketat ya. Dan terus apakah pasangan kalian ya memiliki materi yang cukup atau lebih kayak gitu. Ya terus mengetahui latar belakang pasangan kalian, ya itu sih sama juga kayak harta tadi juga gitu. Kayak kalian misalnya kalian kenalin ke pasangan kalian ke orang tua kayak gitu, terus orang tua kalian pasti nanya-nanya, kamu dari mana, orang tua kamu siapa, terus kamu kerjanya apa kayak gitu ya, di interview lah kalian. Kayak gitu. Terus ada juga yang orang tua mungkin udah
ada calon lain ya, kalian udah dijodohkan sebenarnya kayak gitu. Kalian mungkin juga orang tua kalian udah punya calon lain yang menurut mereka lebih baik untuk masa depan kalian gitu. Terus bisa jadi juga mungkin udah dijodoh-jodohkan ke teman-temannya gitu, ke teman arisan, teman kantor, teman kerja, ya kayak gitu. Makanya orang tua kalian juga kekeh untuk nggak memberikan restu ke pasangan kalian kayak gitu. Ya sulit juga sih sebenarnya. Ya memang ya sedih ya kalau misalnya hubungan nggak mendapatkan restu, apalagi kalian udah dijodohkan ke dengan orang lain gitu, yang bahkan kalian juga nggak sayang, terus nggak kenal juga, nggak cinta juga sama orang yang dijodohkan gitu. Ya sebenarnya ada sih kalau udah kayak gitu kalian bisa ke orang tua ya bicara baik-baik lah, kalian bicara dengan terbuka gitu. Kalian harus bicarakan baik-baik ke orang tua, jangan terlalu bilang aku nggak mau, kalau nggak nikah sama dia aku nggak mau. Waduh, itu malah makin ribet nanti, malah kalian jatuhnya durhaka. Jadi kalian bicara baik-baik lah ke orang tua kalian kayak gitu. Kalian bisa bicara, kamu bisa kasih tunjuk ke orang tua bahwa pasangan kamu itu memiliki kelebihan-kelebihan, terus bertanggung jawab, dan pasangan kalian juga harus membuktikan kalau kalian memang bisa kayak gitu. Jangan nanti kamu udah ngomong panjang lebar tentang kebaikan pasangan kamu ke orang tua, malah pasangan kamu juga nggak terlalu berjuang juga gitu, dan itu malah makin rumit nantinya kayak gitu. Terus minta pasangan kalian untuk menghadap orang tua kalian kayak gitu. Kalian ya ajaklah pasangan untuk ayo ke rumah, ayo kita kita bicarakan baik-baik ke orang tua gimana, terus apa tujuan hidup kita ke depannya bagaimana ya. Kalian bilang apa yang misalnya kalau kalian menikah, kalian apa visi misi kalian, apalah istilahnya kayak gitu. Jadi kalian tunjukkan sampai ya orang tua kalian mungkin harus berpikir lagi bahwa pasangan kalian memang layak untuk dijadikan menantu di rumah. Gitu. Terus tunjukkan juga hubungan yang sehat. Tunjukkan hubungan yang sehat, misalnya kayak gini, kalian dengan pasangan ya mungkin menabung, terus mungkin dengan tabungan kalian udah ada, kalian bisa cicil rumah barangkali gitu. Jadi ya orang tua juga kalian akan memikir, wah ini mereka udah ada tabungan nih kayak gitu, terus waduh mereka udah ada rumah nih kayak gitu, tinggal lanjutkan lagi lah kayak gitu. Mungkin juga nanti orang tua kalian juga akan luluh jadinya melihat keseriusan kalian, kesungguhan kalian kayak gitu. Dan juga yang kalian jangan terlalu memaksakan diri. Misalnya kayak gini, kalian udah cerita ke orang tua kalian tentang pasangan, terus orang tua juga bilang enggak. Terus kalian bilang, kalian malah marah-marah, terus kalian malah lari, kabur, itu nggak baik. Jadi ya apapun keputusan orang tua kalian nantinya, kalian juga harus ikhlas, kalian juga harus terima gitu. Jadi jangan biar ya kalian nggak dicap sebagai anak durhaka nantinya, itu nggak baik ya. Oke, terus kalian juga harus bersabar dan juga terus berusaha. Ya itu udah mencakup semua sih sebenarnya. Kalian setiap hari harus bersabar. Terus kalian juga setiap hari berusaha juga kayak gitu, bicara ke orang tua kalian gitu. Karena orang tua nggak ada mengharapkan yang sesuatu yang buruk terjadi pada anaknya gitu. Itu apalagi berkaitan dengan pasangan hidup ya kayak gitu, untuk selamanya kayak gitu. Memang umumnya orang tua
nantinya akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk memastikan bahwa anaknya itu nggak salah memilih pasangan kayak gitu. Karena itu kalian harus pahami sudut pandang orang tua kalian. Jangan cuma berpedoman pada pengertian kalian sendiri. Ya, walaupun terkadang memang hati dan pikiran itu nggak pernah menyatu, itu sulit sih sebenarnya gitu. Terus nanti kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang bisa kalian rasakan bersama kayak gitu. Jadi intinya kalian juga harus harus saling mendukung lah satu sama lain dengan pasangan kalian berusaha untuk membuktikan dirinya memang bisa menjadi lebih baik, bisa bertanggung jawab ke depannya, dan kalian juga bisa memberikan kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian juga dengan membuktikan pasangan kalian itu bisa untuk diandalkan kayak gitu. Jadi misal kalian kedepannya juga bisa berbahagia gitu. Apa sih ya, udah lama aku ngomong malah berbelit-belit lagi. Oke, sebenarnya aku cerita kayak gini, aku ya mengalami juga sih kayak cinta yang gak direstui juga. Malahan aku udah 2 kali udah 2 kali kayak gitu. Dan yang dulu itu sebenarnya ya sama kayak gitu juga, nggak direstui. Tapi masalahnya bukan kenapa nggak jadi, ya itu karena yang berjuang cuman sendiri. Si ceweknya cuman bilang kalau kamu udah siap ya kamu datang ke rumah dan lamar. Nah itu ribet kan, sedangkan dia udah banyak yang lamar yang udah datang ke rumah kayak gitu, dan aku cuma berjuang sendiri. Waduh, itu nggak enak juga. Jadi ya udah selesai gitu, dan pada akhirnya dia juga nikah sama orang lain kayak gitu. Dan ya sekarang aku alami juga, cuman sekarang ya masih sama-sama berjuang lah. Ya mudah-mudahan ada lampu hijau, dan ya mudah-mudahan semuanya bisa menjadi baik, dan ya semoga saja menjadi baik. Ini udah lama aku cerita-cerita, udah lama ngomong, udah lama ya ngeluarin suara, jadinya bingung sendiri aku mau ngomong apa lagi ya. Oke teman-teman semua, mungkin ini podcast pertamaku juga masih amburadul ya. Aku ngomong juga masih acak-acakan, kayak masih au gitu ya, maklum. Karena ini juga masih podcast pertamaku kayak gitu. Aku minta maaf, mungkin masih banyak yang belum baik. Nanti kedepannya akan aku perbaikin lagi, dan aku akan cerita lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi kayak gitu. Dan semoga juga kalian terhibur dan ya nggak bosan dengar ceritaku atau ocehanku.